Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rani Lestari dari Prodi Manajemen kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana korelasi hukum ekonomi dalam agama Islam. Dikarenakan sistem perekonomian Islam masa COVID-19 ini mengalami skala perubahan drastis, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Banyak negara yang sudah mengambil keputusan ekstrim untuk melakukan lockdown dan beberapa kebijakan masif untuk mencegah penyebaran virus ini. Posisi Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak melakukan lockdown dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi negara. Namun reaksi pasar atas kondisi tanpa lockdown ternyata tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi. Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya untuk menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Mengingat bahwa aspek-aspek ekonomi telah terganggu, maka dampak krisis dan dirasakan ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Musibah ini bisa menjadikan titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka merasa resah dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas yang tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Penghasilan masyarakat ini menurun dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah. Dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar. Ekonomi mereka yang setiap harinya hanya ditopang oleh pendapatan pada hari itu juga. Pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Lain halnya bagi mereka yang berprofesi sebagai pegawai lembaga formal. Meskipun mereka tidak bekerja selama 2 pekan karena kerja dari rumah, gaji mereka di awal bulan depan. Bayangkan kalau pegawai informal, pedagang kecil-kecilan, dan orang yang kerjanya serabutan, tentu mereka sangat kesulitan mencari uang. Satu hari saja mereka tidak bekerja, maka tidak ada yang dapat dimakan untuk hari itu dan esoknya. Dengan kondisi seperti ini timbul pertanyaan besar, bagaimana Indonesia mampu melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam, diantaranya solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam adalah: pertama, menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang kurang mampu yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerimanya. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai dan wakaf produktif. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah untuk ini seringkali sulit berjalan karena keterbatasan permodalan. Keempat, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.